Jadi, letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 bujur timur, ini bisa dibuktikan di Pulau Benggala, sampai 141 bujur timur, Sungai Torasi, dan 6 derajat lintang utara, itu terbukti dalam atau di Pulau Rondo, sampai 11 derajat lintang selatan, Pulau Dana. Nah, anak-anak, dengan adanya letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang tropis. Wilayah tropis dibatasi dengan lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Anak-anak, bisa terlihat dengan jelas ya bahwa seluruh wilayah Indonesia terletak di daerah tropis di mana sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara relatif stabil sepanjang tahun. Di sini ada ciri-ciri dari negara beriklim tropis. Yang pertama, mempunyai curah hujan yang tinggi. Namun dengan adanya curah hujan yang tinggi, banyak hutan hujan tropis yang akan memberikan dampak akibat dari kerusakan hutan. Lalu yang kedua, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Ketiga, kelembapan udara yang tinggi disebabkan adanya penguapan juga yang tinggi, yang mudah terjadi proses terjadinya efek rumah kaca. Tentu akan mengakibatkan pemanasan global. Dan yang keempat, mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Oke, pengaruh letak astronomis bagi iklim Indonesia. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia memiliki iklim tropis yang berpengaruh dengan pembagian waktu di Indonesia. Anak-anak, ada 3 pembagian waktu ya di Indonesia disebabkan oleh posisi garis bujurnya. Pertama, waktu Indonesia Barat yang terdiri atas Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, termasuk pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Dan ini berpatokan pada garis bujur 105 derajat bujur timur. Selisih waktunya 7 jam lebih awal dari GMT. Kemudian yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah terdiri dari Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Bali, dan termasuk juga pulau kecil di sekelilingnya. Dan ini berpatokan pada garis bujur 120 derajat bujur timur, selisih waktunya 8 jam lebih awal dari GMT. Dan yang terakhir, Indonesia bagian timur yang terdiri atas Papua, Kepulauan Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Berpatokan pada garis bujur 135 derajat bujur timur, selisih waktunya 9 jam lebih awal dari GMT. Jadi anak-anak, ketika kita mempelajari pembagian waktu yang ada di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat itu selisih jamnya dengan wilayah Indonesia bagian tengah itu 1 jam. Begitu juga dengan wilayah Indonesia tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur. Selisih waktunya juga sama, 1 jam. Kalau Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat, selisih waktunya 2 jam. Jadi lebih awal Indonesia bagian timur. Oke, selanjutnya letak geografis. Apa sih yang kalian ketahui dari letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Jadi, menurut letak geografis, Indonesia itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalian bisa lihat ya, di gambar layar ini sudah tersedia mengenai posisi silang Indonesia. Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, benua Australia dengan benua Asia. Oke, wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah negara dan samudra. Kita akan melihat batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain. Yang pertama, sebelah selatan Indonesia
berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, sebelah timur, Indonesia bersebelahan atau berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Nah, lalu apa sih yang menjadi keuntungan dari adanya letak geografis bagi Indonesia? Yang pertama, letak geografis Indonesia itu sangat strategis karena memiliki atau menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara di Asia Timur dan negara-negara di Eropa, Afrika, Asia Barat, dan Timur Tengah. Tentunya dengan keuntungan inilah kita akan mendapat devisa bagi negara. Lalu yang kedua, letak geografis ini mempengaruhi Indonesia secara sosial, ekonomi, dan budaya. Maka bangsa Indonesia menjalin yang namanya interaksi sosial dengan bangsa-bangsa lain sejak ratusan tahun yang lalu. Dari interaksi sosial inilah terjalin melalui perdagangan, kemudian menjadi jalan masuknya berbagai agama di Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Tapi sayang anak-anak, ketika keuntungan dari letak geografis bagi Indonesia itu sangat besar, di sini juga ada kerugian dari adanya letak geografis bagi Indonesia. Kerugian yang pertama akan membawa yang namanya kebudayaan dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian Indonesia. Kemudian masuk dan mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Contohnya misalkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang mungkin saat ini marak di Indonesia itu bukan berarti budaya kita, tapi adanya budaya luar. Kemudian gaya hidup yang hura-hura, bahkan kesantunan yang semakin berkurang. Indonesia juga rentan masuknya barang-barang selundupan dan barang-barang terlarang seperti senjata api, narkoba, dan lain sebagainya. Lalu, ada 3 pengaruh letak geografis di Indonesia. Yang pertama, secara fisik Indonesia letak geografisnya dilalui oleh angin muson. Angin ini berganti arah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Kehadiran angin muson ini juga membuat Indonesia memiliki 2 musim, yakni musim penghujan dan kemarau. Nah, angin musonnya diberi nama apa anak-anak? Angin muson timur dan angin muson barat. Lalu yang kedua, ada Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Dan ini juga membuat wilayah Indonesia sangat strategis sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik itu di udara juga di laut. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia kemudian menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik, sebab negara industri dan negara berkembang menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Dan pengaruh yang ketiga dari adanya letak geografis Indonesia menyentuh soal budaya. Kekayaan culture di Indonesia tidak lepas dari kebudayaan negara yang terletak di sekitarnya. Jadi, kebudayaan ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia memiliki kebudayaan lain yang beragam dan khas. Nah, demikianlah materi pembelajaran mengenai letak astronomis dan geografis di Indonesia. Terima kasih.